Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 5 Desember 22 pada jam 8 pagi saya kembali berbagi pengalaman menggunakan media samsak dengan melatih tendangan jarak dekat. Untuk itu kita kembali saja langsung ke tutorialnya dengan melakukan senam sebentar saja. Gerakan senam yang saya peragakan merupakan gerakan yang sering dan saya tayangkan di channel YouTube yang sangat sederhana ini, dengan melakukan salah satu kaki lurus yang di belakang dan satu kaki berbentuk 90 derajat dengan catatan ujung kaki, tumit kaki diangkat. Nah, selanjutnya diganti. Nah, untuk lamanya mungkin 5 atau 10 kali tergantung dari situasi dan kondisi saat teman-teman merasakan situasi dan kondisinya. Selanjutnya dilakukan gerakan peralihan dengan mengangkat sedikit saja. Rasakan otot-otot pada pinggang, pinggul, termasuk juga otot-otot pada paha. Gerakan ini sangat efektif menurut pandangan saya dilakukan saat akan melatih tendangan baik dengan gerakan lurus ataupun gerakan samping. Nah, satu lagi senam ini salah satu kaki diluruskan dan satu lagi dilakukan gerakan tekanan. Teman-teman, pada konten kali ini latih tendangan dengan jarak pendek ataupun jarak dekat. Nah, ketika kita berbicara tentang media samsak yang berayun, tentunya kali ini kurang lebih terkadang kita berada 50 cm di depan samsak dan terkadang juga kurang lebih 1 meter ataupun 1,5 meter tergantung dari situasi dan kondisi ketika kita memerlukan samsak datang. Namun pakem ataupun catatan yang sangat perlu diperhatikan adalah kedatangan samsak. Sebab ketika berbicara tentang samsak yang berayun dengan samsak yang diam, itu adalah beda. Jadi seperti sekarang ini, ketika samsak akan dilakukan tendangan ataupun pukulan ke depan, otomatis kedatangan samsak tersebut akan mengacu lebih dekat karena dia melakukan gerakan mencari, artinya bergerak mendekati posisi daripada ketahanan di mana tempat kita berada. Untuk itu diperlukan suatu feel ataupun feeling agar tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh terhadap gerakan samsak. Paling tidak ketika akan melakukan gerakan tendangan baik kanan dan kiri, jarak yang paling terdekat tersebut adalah sepanjang lutut. Jadi yang saya tunjukkan ini sepanjang lutut. Nah, kalau kita terlalu dekat sepanjang lutut berbenturan dengan samsak yang akan datang ke daerah kita, otomatis ruang gerak daripada melempar kaki baik dengan tendangan lurus ataupun tendangan samping itu tidak akan mendapatkan jarak. Nah, untuk itu diperlukan teknik ataupun cara agar kita selalu teratur saat melakukan tendangan. Nah, ini adalah tendangan pendek yang saya maksud dengan jarak kurang lebih 50 cm daripada depan samsak, dan selanjutnya melakukan gerakan tendangan seperti sekarang. Aneka tendangan dapat kita lakukan dengan jarak pendek, namun yang lebih bagus menurut pengalaman saya adalah bergerak dengan arah dari samping, baik itu menggunakan kaki kiri dan juga kaki kanan. Nah, tentu dalam hal ini posisi kaki di bawah terutama jangkar ketika akan bergerak silih berganti baik kanan dan kiri itu sangat memegang peran daripada kaki yang bertumpu di tanah. Baik setelah melakukan tendangan kanan, tentu otomatis kanan tersebut akan menjadi tumpuan di bawah karena giliran daripada kaki kiri. Menempatkan kaki setelah menyentuh pada badan samsak ini sangat penting karena kecepatan di saat akan bergerak menuju ke arah samsak, kaki kanan dan kiri
silih berganti. Nah, sekali gerakan setelah mengenai badan samsak, begitu ditaruh, gerakan daripada giliran kaki baik itu kiri dan kanan dia akan mengikuti arah dari posisi kaki kita yang ada. Untuk gerakan apa yang saya sampaikan tadi, gerakan egosan ini sangat penting sekali. Jadi antara posisi daripada jangkar yang ada di bawah dan akhirnya eksekusinya dengan gerakan kaki kanan. Nah, gerakan juga yang sangat penting diperhatikan adalah posisi kaki. Jadi posisi kaki paling tidak sejajar dengan lutut ataupun di atas pusar. Bergerak dengan egosan ketika akan melakukan tendangan baik kanan dan kiri silih berganti, kaki di bawah sebagai tumpuannya apa yang saya narasikan tadi. Ini salah satu cara atau teknik untuk melakukan tendangan jarak dekat. Nah, dengan istilah saya begitu diam, santai, namun ada perasaan untuk mengeksekusi melakukan tendangan baik kanan dan kiri, secepatnya bergerak ke daerah media samsak. Nah, gerakan ini saya lakukan dengan gerakan pelan untuk dapat bagi teman-teman yang menggunakan media samsak sebagai partner ataupun atas permintaan teman-teman agar dibuatkan suatu teknik yang simpel bergerak ke depan samsak. Nama teman-teman, ketika kali ini saya tidak menggunakan pukulan dengan tangan kiri sebab sedikit agak cedera. Saya gunakan paling tidak pukulan dengan tangan kanan saja. Nah, sehingga di saat bergerak sekarang ini, begitu niatan kita untuk melakukan gerakan ke depan, ya otomatis baik itu dengan cara sekarang ini istilahnya dengan gerakan kaki lurus. Nah, selanjutnya dilakukan bisa ditambahkan dengan gerakan apakah itu pukulan ataupun sikuan. Nah, ini saya tambahkan sedikit gerakan dengan tangan agar ada kombinasi setelah bergerak menggunakan pukulan ataupun menggunakan kaki. Jadi organ tubuh baik kaki dan tangan tersebut dia dapat melakukan gerakan ke media samsak atau badan samsak. Jadi teman-teman dapat mengkombinasikan, ini terserah apakah dengan menggunakan tendangan lurus ataupun tendangan dari arah samping, tergantung situasi dan kondisi. Ini adalah merupakan gerakan lurus ke depan. Begitu kita dengan melontarkan kaki ke depan, di saat samsak diam, ya otomatis kita lakukan gerakan untuk mendekatkan baik dengan pukulan ataupun tendangan ke arah media samsak. Gerakan semacam ini diperlukan feel ataupun istilahnya antara pikiran dan gerakan baik kaki dan kanan dan kiri itu secepatnya melakukan perpindahan menuju ke arah media samsak atau sesuai dengan tujuan yang kita lakukan. Tadi hanya singkat ataupun simpel saja. Teman-teman dapat mengolah atau mengkombinasikan sesuai dengan apa keinginan apakah pertama menggunakan pukulan ataupun tendangan, tergantung situasi dan kondisi. Sekarang saya untuk fase keduanya saya akan coba untuk menambahkan gerakan loncatan menggunakan tendangan lurus ke daerah depan. Jadi kelihatannya kalau teman-teman perhatikan, begitu kita santai berdiri di depan samsak dengan jarak kurang lebih 75 cm ataupun 1 meter, ketika samsak akan datang ke daerah kita, secepat itu pun spontanitas dengan refleks kita bergerak melontarkan kaki baik kanan ataupun kiri agar tidak terbentur oleh kedatangan samsak tersebut. Sehingga sekali lagi untuk berada pada depan samsak diperlukan satu feel dengan gerakan cepat ataupun speed, apakah itu maju seperti sekarang ini ataupun gerakan mundur agar tidak tertabrak ataupun berbenturan dengan kedatangan samsak. Melakukan pelatihan speed apa yang saya peragakan ini rupanya cukup mengasihkan. Ya, salah satu kaki contohnya kaki kiri kita ajukan ke depan dan selanjutnya dieksekusi bersamaan didorong dengan gerakan
kaki kanan ataupun kaki kanan di depan dan selanjutnya disusul dengan gerakan kaki kiri. Gerakan sekarang ini merupakan gerakan daripada permainan kaki. Dari kecepatan kaki tentu berdasarkan didukung oleh dari gerakan awalnya pinggang pinggul untuk bergerak ke depan. Nah, mungkin ini yang saya maksud menurut pengalaman saya adalah gerakan energik atau gerakan spontanitas langsung bergerak menuju ke daerah sasaran. Dalam hal ini adalah medan samping. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa, semoga bermanfaat.